Halo semua, selamat datang di Jero Portal. Pada garis episode kali ini, gue akan menceritakan sebuah tragedi yang topiknya ini sering banget kita dengar belakangan ini, tentang tumbal-menumbal. Peristiwa ini dialami oleh salah seorang narasumber bernama Fauzi. Dia bekerja sebagai teknisi tenaga ahli di salah satu perusahaan konstruksi swasta terbesar di Indonesia. Hal-hal di luar nalar dialaminya sekitar 6 tahun lalu, tepatnya pada 2016, ketika dia sedang mengerjakan proyek bangunan pencakar langit di salah satu kota besar di Jawa Timur. Langsung aja kita mulai, garis, gambar, misteri. Masih terngiang diingatan Juli 2016, dia mendapat surat tugas untuk menghandle salah satu mega proyek di kota besar di Jawa Timur. Fauzi yang pada awalnya bertugas di kantor pusat di Jakarta, dia tak memiliki pilihan. Dia pun harus segera mempersiapkan diri untuk berangkat ke kota tempat lokasi proyek tersebut. Setibanya di sana, hal-hal umum dia lakukan, sebagaimana melakukan pekerjaan konstruksi. Tak ada yang aneh. Rekan-rekan baru di proyek tersebut pun menyambut hangat kedatangannya, hingga Fauzi pun tak merasa kesulitan beradaptasi. Seusai rapat finalisasi, pelaksanaan dilangsungkan. Salah satu rekan mencetuskan saran untuk melakukan upacara syukuran pembukaan proyek ke atasan mereka. Namun hal itu ditolak dengan alasan, kita nggak punya waktu buat mengajukan anggaran lagi ke kantor pusat. Deadline progresnya udah mepet. Mereka pun memulai proyek tanpa upacara syukuran atau ritual keagamaan lainnya yang seharusnya umum dilakukan di setiap proyek-proyek baru. Minggu-minggu awal proyek dilakukan, tidak ada yang janggal. Sebelum membangun ulang, mereka merobohkan dulu gedung tua 5 lantai yang sebelumnya sudah berdiri di atas lahan tersebut. Beredar kabar di sekitar, bangunan tua yang mereka hendak robohkan itu dikenal angker. Konon katanya, dulu kala pembangunan ada tumbal proyek yang dikubur hidup-hidup di sana. Bicara soal tumbal proyek, sudah menjadi rahasia umum bahwa praktek kelam tersebut itu udah biasa dilakukan, khususnya di proyek-proyek besar, yang konon yang mana nantinya tumbal yang diberikan akan dipersembahkan kepada lelembut sekitar guna memperlancar proses pembangunan atau memperkokoh bangunan. Beberapa kepercayaan yang juga menganggap tumbal proyek diserahkan agar tidak ada kecelakaan atau menelan korban ketika proyek itu sudah jadi atau ketika digunakan oleh masyarakat luas. Cerita tersebut ternyata bukan hisapan jempol belaka. Tepat pada saat mereka melakukan perobohan bangunan, Fauzi menemukan tumpukan tulang yang sudah terpisah-pisah mirip tengkorak manusia. Mereka terkejut bukan main. Fauzi segera melaporkan ke pimpinan proyek yang kala itu tengah rapat di Jakarta. Melalui sambungan telepon, Fauzi diperintahkan untuk memperingati para pekerja lainnya agar penemuan tengkorak tersebut jangan sampai bocor karena khawatir akan merusak citra dari proyek itu. Tentu itu bukan respon yang diharapkan oleh Fauzi. Dia sudah menyarankan pada atasannya untuk melaporkan ke RT RW atau tokoh masyarakat sekitar. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh sang atasan. "Kamu kubur aja deh sendiri, nanti saya minta Reno bantu kamu. Tolong bereskan ya Zi," tegas atasannya. Fauzi tak punya pilihan selain mematuhi perintah atasan. Untuk menjaga situasi kerja tetap kondusif, dia meminta pada pekerja untuk mengeluarkan seluruh tengkorak tersebut dan dimasukkan ke kardus lalu disimpan sementara di ruangannya agar aman. Fauzi yang kebingungan memutuskan untuk segera mencari Reno dan mereka membicarakan perihal eksekusi tengkorak itu di kedai kopi yang terletak nggak jauh dari lokasi proyek. "Ya udah deh, kita kubur aja, tapi nanti malam aja sih, biar nggak jadi pusat perhatian anak-anak," ujar Reno. Mereka pun sepakat untuk menguburkan potongan-potongan tengkorak itu nanti malam. Reno dan Fauzi saling berbincang nih. Mereka sama-sama memiliki firasat nggak enak terhadap proyek yang lagi dilakoni kali ini. Pada malam hari, di saat pekerja konstruksi sudah off, sekitar pukul 11 malam lah, mereka janjian di depan ruangan Fauzi untuk mengambil tengkorak yang sudah ditumpuk dalam satu kardus.
Mereka menuju ke bagian belakang proyek yang mana masih memiliki tanah basah yang mudah untuk digali. Berbekal satu pacul dan satu senter, Reno dan Fauzi menggali lalu menguburkan potongan tengkorak itu ala kadarnya. Mereka menyadari apa yang mereka lakukan tidak bisa dibilang penguburan dengan layak. Harusnya paling enggak kita bungkus kain kafan dulu, no. Ini mah sama aja, cuma mindahin doang dari tiang pondasi ke sini, ucap Fauzi. Ya gimana lagi, lu mau nyimpen ini lama-lama di ruangan lu? Balas Reno. Setelah selesai menguburkan, gundukan tanah bagian atas mereka kikis agar tetap terlihat rata supaya tidak mencolok mata. Mereka pun kembali ke mes yang terletak tak jauh dari lokasi proyek. Sesampainya di mes, Fauzi yang merasa lelah langsung memilih buat tidur tanpa sempat bersih-bersih badan dulu. Karena nggak tahu kenapa waktu itu rasanya males dan ngantuk berat, bawaannya mau langsung tidur aja. Dan hari itu, dia bermimpi aneh. Kamar mesnya diketuk keras seperti ada tamu. Fauzi memeriksa keluar, namun tak ada siapapun. Kosong. Tak lama, dia mendengar suara wanita merintih kesakitan dan meminta tolong. Tolong, sakit, tolong, jangan tinggalin saya sendiri. Wanita itu merintih, tak berhenti, cukup lama bisa dibilang. Ketakutan, Fauzi pun masuk kembali dan menutup pintu rapat-rapat. Pintu itu terketok lagi, tapi Fauzi tidak berani membuka dan memilih untuk menghiraukan. Dia balik ke kasur, berbaring dengan telentang. Namun, lu bayangin ya, ketika hendak memiringkan tubuhnya, tepat di depan wajahnya berbaring seorang wanita kurus seperti hanya tengkorak dan kulit melotot ke arahnya lalu berteriak, "Jangan tinggalin saya sendiri!" Sontak Fauzi terkaget dan terbangun dari tidurnya dengan nafas yang tersengal-sengal. Dia merasa mimpi yang baru saja dialaminya terasa amat nyata. Seketika, di tengah keheningan subuh kala itu, Fauzi pun disergap oleh rasa merinding hebat. Besok paginya, dia menceritakan nih mimpi yang dialaminya pada Reno. Dan ternyata, Reno juga mengalami hal yang serupa. Namun bukan mimpi, melainkan pada sekitar pukul 2 pagi dini hari, Reno terbangun untuk ke toilet. Tapi, dia ngedengar suara samar, tapi perempuan merintih. Merintihnya tanpa mengucap, tapi dia merintih kesakitan seperti ini. Setelahnya, Reno pun tidak bisa tidur sampai matahari terbit karena ketakutan dan merasa was-was sepanjang malam. Meski kejadian tersebut tak bisa diterima oleh nalar, namun mereka mencoba untuk menampiknya dengan logika dan berpikiran positif. Semua ini dilakukan demi menjaga kondusivitas pekerjaan mereka. Hari-hari berikutnya mereka bekerja seperti biasa, tak ada yang aneh. Kerangka pondasi bangunan baru pun berhasil dipasang. Namun tak lama setelahnya, ada salah seorang pekerja yang jatuh dari ketinggian 10 meter. Yang mana si pekerja ini langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan di bagian kepala sampai gak sadarkan diri. Pekerja itu mengalami kondisi kritis. Desas-desus pembicaraan santer terdengar di antara para pekerja lainnya. Mereka mengaku selama bekerja selalu mendapati kejadian-kejadian aneh, seperti suara perempuan merintih, meminta tolong. Bahkan ada juga nih yang pernah melihat wujud perempuan yang mereka sebut dengan kuntilanak secara jelas. Karena ramai fenomena ganjal itu diperbincangkan, Fauzi dan Reno pun mengarah pada tengkorak yang mereka temui. Bisa jadi ada kaitannya dengan itu semua. Mereka menceritakan hal itu pada si sang atasan lagi nih. Namun lagi-lagi atasan tersebut tidak menghiraukannya. Hingga pekerja yang jatuh itu berhasil melalui masa kritisnya. Dia berhasil survive dan akhirnya kembali sadar. Ketika ditanya nih, pekerja yang gak mau disebutkan namanya itu mengaku dia melihat kepala buntung terbang tanpa tubuh yang ngebuat dia terkejut sampai terpingkal dan jatuh ke belakang. Ketika sudah jatuh dan terkapar, dia melihat kepala itu dari atas turun ke bawah dengan cepat seolah ingin menyergap dia. Dari situ pandangannya langsung memudar dan gelap. Habis itu dia nggak ingat apa-apa lagi. Karena penasaran, Reno mengajak Fauzi untuk mengunjungi orang pintar yang dia kenal di daerah tersebut untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi nih. Menurut keterangan dari si orang pintar tersebut, tengkorak yang ditemukan merupakan milik korban tumbal proyek yang menyimpan dendam.
amarahnya amat besar terhadap semua orang yang bekerja sebagai pekerja konstruksi bangunan. Itulah kenapa yang ngebuat dia menjadi meneror para pekerja proyek saat ini. Dan parahnya lagi, ternyata tujuannya ialah membalaskan dendam. Dia ingin mencelakai para pekerja dan mengajak mereka untuk ikut mati. Orang pintar itu menyarankan kepada Fauzi dan Reno untuk menguburkan tengkorak itu dengan layak, lalu membuat ritual adat seperti acara syukuran untuk mendoakan mereka. Bahkan orang pintar tersebut juga menawarkan diri untuk membantu. Namun lagi-lagi dan lagi, keputusan bukan ada pada mereka. Reno dan Fauzi harus melaporkan ini kepada atasannya terlebih dahulu. Dan sebagaimana yang diprediksi, sang atasan pun menolak dan menganggap konyol apa yang mereka pikirkan karena tidak bisa diterima oleh akal. Fauzi yang merasa kesal dan diambang ketakutan nih kalau hal yang semakin buruk bisa aja akan terjadi. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mundur dari proyek tersebut dan meminta kembali ke Jakarta. Reno masih bertahan, namun proyek menemui masalah demi masalah hingga terakhir ada 2 pekerja lagi yang jatuh dan 1 pekerja lainnya tertimpa alat berat hingga tewas di tempat. Karena banyaknya masalah, proyek tersebut pun dihentikan sementara waktu dan sempat terbengkalai kurang lebih selama 2 tahun. Hingga ketika hendak dilanjutkan, Fauzi lagi-lagi ditugaskan menjadi tenaga ahli yang harus menghandle proyek tersebut. Karena track record dia yang baik dan dia juga merupakan seorang pekerja pada periode sebelumnya. Kali ini atasan yang memimpin proyek telah diganti dan dia kenal baik dengan atasan tersebut karena nilai rupiahnya yang lumayan. Jadi buat si Fauzi ini sulit buat menolak nih karena rupiahnya lumayan. Fauzi pun mengambil pekerjaan itu lagi. Namun kali ini dia menceritakan terlebih dahulu nih semua rentetan kejadian yang pernah dialaminya selama 2 tahun silam. Sang atasan pun juga merasa ketakutan nih atasan yang baru. Dan dia menyetujui saran Fauzi untuk memanggil Reno dan melakukan ritual agama sebelum proyek kembali dimulai. November 2018, Fauzi pun kembali berangkat ke proyek tersebut yang berada di kota besar di Jawa Timur. Tentu hal yang dialami setelahnya tidaklah mudah. Bahkan teror menjadi lebih frontal hingga Fauzi sampai memboyong satu keluarganya dari Jakarta ikut pindah atas dasar keamanan. Sekian edisi garis tumbal proyek kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya.